saya tiba-tiba nggak mimpi, tidak apa, tiba-tiba diberangkatkan ke luar negeri. 3 negara lagi saya, wah belum saya. Wah apa ini ya? Kok tiba-tiba bikin ngurus paspor? Alhamdulillah selesai itu. Dengan 3 hari saya memang kalau ngurus-ngurus itu ya bapak yang tak ajukan namanya tak bawa pokoknya. Pak ini, wah beres urusannya langsung. Nah, berangkat 3 negara itu Malaysia, Singapura, Thailand. 6 hari itu saya ke luar negeri, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang cukup signifikan ya, maksudnya efeknya dalam keluarga Pak Bambang Sadono, yaitu ada driver dari keluarga Pak Bambang Sadono, yaitu Bapak Sarjono. Iya. Tentunya ini kami kembali dengan program 65 tahun Bambang Sadono, di mana nanti saya dengan Pak Sarjono di sini nanti akan membahas mengenai bagaimana asal mulanya, bagaimana dulu Pak Bambang dan bagaimana mungkin pengalaman-pengalaman yang didapat dan nilai-nilai yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum itu mungkin saya mau bertanya ke Pak Jono nih, gimana kabarnya nih Pak Jono? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih Mas. Ya. Gimana nih Pak rasanya, maksudnya akhirnya setelah Pak Jono kan juga itu ya, maksudnya lihat proses wawancara juga biasanya mungkin ngantar tamu ke sini atau gimana seperti itu. Gimana Pak perasaannya akhirnya diwawancara tentang Pak Bambang Sadono nih Pak? Begini, tentang Pak Bambang Sadono ini memang sangat luar biasa. Dari selama yang saya ikuti dari tahun 2002 dari Pak Bambang itu DPR RI zaman Pak Soeharto, itu berarti saya masih ingat. Itu masih sangat luar biasa, karena kalau saya perhatikan itu Pak Bambang itu bisa sukses segalanya, bisa mencapai yang terbaik, ternyata itu tanpa dukungan dari ibu, istri maksudnya, dari ibu. Karena ya saya memanggilnya ibu, karena saya yang tahu dari awal. Itu tanpa dukungan dari ibu itu tidak akan sukses ternyata. Jadi dari sekecil apapun, apalagi sampai mencalonkan pada waktu itu gubernur ya, wah lah itu sangat luar biasa itu. Tanpa ibu mendukung tidak akan terjadi sampai setinggi itu. Meskipun gagal, artinya walaupun gagal tapi masih ada yang terbaik ternyata. Iya, tapi itu mungkin ini buat yang belum tahu juga ya, ini saya biasanya manggilnya Pak Jono juga, Bapak Sarjono di sini. Jadi kalau Pak Jono ini biasanya juga nganternya lebih ke keluarga, nggak nganter Bapak secara langsung. Jadi mungkin walaupun juga mengenal Bapak, tapi mungkin lebih mengerti seluk-beluknya ya, keluarga, karena Pak Jono di sini juga salah satu orang yang nganter saya dari TK, karena saya sendiri kelahiran 2001, Pak Jono masuk 2002, jadi benar-benar bisa dibilang Pak Jono di keluarga kami itu sudah seusia dengan saya, kalau bisa dibilang 20 tahun persis berarti kalau tahun ini. Iya. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior.
Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terus kalau dari Pak Jono sendiri itu maksudnya kan nggak banyak ya Pak, masa orang yang apalagi sekarang ya nggak banyak orang yang rela bertahan mungkin sampai 20 tahun seperti itu. Nah, gimana sih Pak rasanya jadi driver, mungkin asisten juga mungkin di keluarganya Pak Bambang Sadono itu setelah sekian lama nih Pak, maksudnya dari 20 tahun ini Pak? Nah itu, terima kasih, mau saya jelaskan ini. Karena kemarin saya kebetulan naik Grab itu dari Halmahera sampai ke Geraha Padma. Lah saya ngobrol sama driver Grabnya itu. Dari mana Pak, mau kemana? Oh ini saya pulang habis nganter ini. Saya nganter putranya itu Pak Bambang Sadono. Nah terus kan dia tanya, Bapak ikut Pak Bambang Sadono itu sudah 20 tahun. Tadiannya itu driver itu ngelihatnya itu ke depan, konsentrasi ke jalan. Setelah saya bicara 20 tahun, baru nengok ke saya. Wih, hebat sekali Pak, sampai selama itu bisa. Ini berarti, wah Pak Bambang yang luar biasa apa? Pak dengan yang luar biasa gitu, ditanya gitu. Nah itu, karena memang ini memang sebetulnya kuncinya dari niat. Awalnya itu niat. Bekerja apapun, ya kalau sudah diniatkan, yo kita siap, harus siap. Tidak boleh kalau seandainya perintah jam berapa saja siap, itu aja. Makanya saya sampai saat ini kalau ada perintah dari ibu, saya tidak pernah menjawab terus, wah malam kok Bu atau magi ngantuk Bu. Tidak ada saya alasan ngantuk dan itu. Pak berangkat malam jam 2, jam 1 malam jemput Pak ke stasiun, berangkat saya langsung. Tidak ada alasan saya, wah masih ngantuk, tidak ada. Tetap semangat, saya sudah siap. Sampai saat ini kayaknya belum ada yang perintah yang terus saya membantah atau menjawab, wah saya nggak bisa Bu, itu tak ada. Kayaknya belum ada itu. Nah ternyata orang patuh kepada pimpinan itu kan suatu pimpinan saya, ibu perintah saya itu kan saya matuhi kepada pimpinan. Itu ternyata sangat luar biasa ayam hidupnya. Nah itu bukan sekedar siap-siap saja, tapi ada hikmahnya. Itu ternyata saya itu hidupnya ternyata ayam. Itu baru yang memerintahkan itu orang ya, apalagi perintahnya Allah. Ada suara adzan perintah kepada patuh perintah ini nih. Saya perintah patuh kepada perintahnya Pak Bambang Sadono. Perintah ini siap. Bahkan sampai saya ingat zaman Pilgub itu masang spanduk yang arah Randu Dongkal di sono hutan itu jam 1 malam. Saya masih sampai ditakut-takutin itu. Memang ada itu makhluk-makhluk yang itu ada betul-betul ada itu ada. Saya masih ingat sampai saat ini itu. Iya, tapi mungkin itu makanya tadi bilang, jadi saya juga bilang nggak cuma driver ya Pak. Iya. Pak Jono di sini juga merupakan asisten karena tugasnya memang kadang-kadang juga bukan cuma nyupirin gitu. Karena kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, Pak Jono ini juga bisa dibilang jadi asisten rumah tangga juga iya. Terus jadi babysitter juga iya. Apalagi pas zaman-zaman mungkin aku masih SD mungkin ya Pak, saya kan juga harus ngurusin kadang bayarin makan mungkin atau beliin apa kadang-kadang itu juga. Makanya itu mungkin juga kenapa dari keluarga Pak Bambang Sadono sendiri juga nyaman, dan mungkin Pak Jono juga sama-sama nyaman juga kayak gitu. Saya Bambang Sadono, saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri, Pak Rasdi Tarsan di Kota Padi. Ini soto terenak, soto Kemiri terenak, karena di desa Kemiri ya Bu. Di desa Kemiri dan masaknya pakai kemiri. Kita belum ke Padi kalau belum mencoba soto Kemiri. Terima kasih, saya Bambang Sadono. Inspirasi untuk bangsa, inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV.
juga nyambung ke itu ya Pak. Maksudnya soalnya kan pada tahun 2002 itu kan aku juga masih 1 tahun seperti itu loh Pak. Iya. Nah itu sebenarnya awal mulanya itu gimana sih Pak? Kok bisa tahu Pak Bambang Sadono dari mana? Ngelamarnya di mana? Ya, terus pertimbangannya apa? Itu gimana Pak? Lah ini nih kalau bicara tentang itu ya bisa seharian kayaknya nggak selesai nih. Betul. Wah ini sangat luar biasa. Saya bekerja di sini ternyata pengalaman saya itu di Jakarta itu sudah dari bujang sampai 25 tahun saya merantau di Jakarta. Sudah begitu ini saya setiap malam itu melalui sholat tahajud juga. Ya Allah, Bu, saya diberi pekerjaan yang jangan di Jakarta. Kalau bisa sih ya daerah sini begitu. Nah itu setiap malam saya berdoa melalui tahajud. Alhamdulillah dikabulkan saya kerja ngojek pada waktu itu. Tapi di perumahannya Pak Bambang Sadono yang di Jakarta, perumahan Pesona Kayangan namanya. Itu di Depok. Kenal sama Pak Eko, ditemukan sama Hendra. Hendra itu mencari ke Pangkalan siapa yang bisa bawa mobil di sini gitulah. Terus teman saya itu security juga bilang, "Oh, itu Pak Jono," gitu panggilannya. Namanya Sarjono tapi panggilannya terkenalnya Pak Jono. Kerennya memang Pak Jon. Pak Jon memang panggilannya. Di mana-mana selalu orang panggil Pak Jon. Ya. Nah, sudah itu terus Pak Jon bisa minta tolong antar itu ke kantornya Mas Eko yang di Jakarta itu lah. Oh, siap. Nah, saya ngantar sehari 2 hari saya ngantar itu. Aduh kan karena cadangan pada waktu itu kan Pak Mawi, sopirnya itu Pak Mawi lah. Terus saya dimintain tolong, oke 2 sampai 3 hari, kayaknya kok cocok lah Mas Eko terus manggil lagi berikutnya. Lah terus saya baru diwawancarai sama Mas Eko. Pak Jono, gimana kalau kerja di Semarang ikut sama Ibu? Wah, hati saya langsung semangat saya karena itu itu ternyata dikabulkan saya oleh Allah itu. Karena itu doa saya minta pekerjaan nggak usah di Jakarta. Nah, saya memang sampai sekarang itu kalau melihat Jakarta udah jenuh memang. Itu awal-awalnya di situ lah. Terus ditawarkan Pak Eko. Ini tapi bayarannya segini kecil. Bayarannya sedikit, minta berapa? Saya ditanya pada waktu itu sama Mas Eko. Masih ingat saya. Minta bayaran berapa? Saya bukan minta bayaran berapa Mas Eko. Sekarang saya minta bayaran tinggi, tapi kerjaan saya nggak bener. Apa nggak mengecewakan orang? Lah, terus saya tak kerja dulu Mas. Saya tak kerja aja dulu, seperti apa? Kan begitu. Kalau memang nanti cocok, tak jalankan meskipun itu bayarannya kecil. Memang sudah pada waktu itu bayarannya saya pada waktu nyerpin saja sama Pak Mawi itu sehari saya dibayar Pak Eko 70.000. 3 hari itu saya dibayar 270 pada waktu masih zaman Pak SBY. Itu uang segitu itu masih luar biasa, 70.000. Sudah begitu ditawarkan Pak Jono, sekarang berarti saya tidak membayar harian, kalau di sana berarti bulanan, minta berapa saya belum. Nah terus dibayar 1 bulan 900.000. 900.000 itu sampai dari 2002 sampai 2012 900.000. Lah Bapak tahu, langsung Pak Bambang tahu, langsung saya dinaikkan langsung dahsyat naiknya. Ya sedahsyat-dahsyatnya pokoknya enggak 9 itu. Lah itu barokahnya itu saya itu. Alhamdulillah. Karena apa? Saya senang bekerja karena itu menurut Pak Bambang itu gitu. Kalau ikhlas, senang, insya Allah berkah. Ya alhamdulillah keluarga selalu diberi sehat, semangat kita kerja itu. Iya, tapi mungkin 900.000 itu juga maksudnya minimal ya Pak. Maksudnya dengan Pak Bambang dan keluarga ini kadang-kadang kan diajak kan? Oh iya itu. Diajak makan, kadang-kadang juga kalau Lebaran juga mungkin kadang-kadang gitu juga. Karena memang mungkin kalau di keluarga ini kan biasanya
kita juga menghormati ya, maksudnya yang udah lama-lama mungkin bisa kayak Bu Yuli mungkin itu kan juga kalau memang dikira udah berjasa biasanya nanti juga jadi baik gitu loh Pak. Maksudnya kita juga menghormati jasa-jasa yang udah dilakukan kayak mungkin Pak Jono dan Mas Pardi gitu. Jadi itu mungkin juga yang membuat orang-orang pada betah di sini atau gimana kayak gitu Pak. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Nah, terus kalau buat Pak Jono sendiri nih, tadi kan ini kita udah bahas tentang itu ya, maksudnya dari Pak Jono sendiri, kemudian ini mungkin masuk ke Pak Bambangnya nih Pak. Maksudnya mungkin kalau Pak Jono mungkin nggak terlalu sering mungkin nganter Pak Bambang, tapi kalau dari apa yang Pak Jono lihat sendiri itu apa sih kebiasaannya Pak Bambang Sadono yang ada sekarang yang Pak Jono tuh pengen tiru atau pengen anak-anaknya Pak Jono niru dari Pak Bambang Sadono? Oh gini, kalau menurut saya kayaknya langkah-langkah yang dijalankan oleh Pak Bambang Sadono itu kayaknya nggak ada yang bisa, anak-anaknya pun nggak ada yang bisa. Betul, saya ingin mengajarkan kepada anak saya, ya sergap memang kerja, tapi tetap saya itu kan selalu ya, memperhatikanlah di situ. Jadi saya memang kadang kepengin melihat bahwa Pak Bambang itu sedang duduk santai, enak, lehe-lehe begini, kayaknya belum pernah lihat. Jadi yang kalau duduk ya ada kerjaan sini, pokoknya nggak pernah berhenti. Apalagi duduk di rumah, di mobil saya saja kerja. Kecuali sampai tidur itu beda. Itu kalau nggak tidur itu selalu sibuk dengan pekerjaannya itu. Jadi kayaknya tidak ada yang bisa mengikuti jejaknya. Bahkan orang lain sehebat apa saja itu kayaknya tidak mungkin kayak Pak Bambang Sadono. Sungguh sangat luar biasa yang saya tahu itu. Iya, tapi kalau itu ya Pak Jono, maksudnya kan tadi Pak Jono juga kadang-kadang memperhatikan dan juga nganterin di mobil itu ya. Kalau buat saya sendiri kan maksudnya dari keluarga kan biasanya di meja makan itu Bapak kan mengasih arahan, kamu jangan gini, kamu jangan gitu, itu tolong diperbaiki. Nah kalau buat Pak Jono sendiri nih Pak, apa sih arahan atau mungkin saran yang paling diinget nih Pak dari Pak Bambang Sadono? Maksudnya kayak mungkin kayak Pak Jono jangan gitu, gini-gini gitu. Pernah ada nggak sih Pak yang arahan yang paling diingat gitu dari Pak Bapak? Oh, itu memang ya tidak ada lagi selain pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan itu selalu kita harus betul-betul senang, disukai. Itu tidak ada lagi arahannya seperti itu. Jadi saya ya kadang ya merasa terima kasih juga, memang kemampuan kan seperti ini kan gitu. Jadi bukan bidangnya, tapi kemampuan saya bekerja yang di rumah menghadapi ini itu mengarahkan pekerjaan apa yang di rumah harus diperbaiki, seperti ada keran bocor siap saya kotak kerjaan dicek selalu di rumah, ada lampu mati ya, ada air pam bocor itu saya harus ada genteng yang bocor itu harus saya memang yang ngopeni rumah satu masa gelondong itu betul-betul memperhatikan, tidak boleh nggak lampu teras mati atau ini ya berarti saya memang sudah itu saya harus bekerja betul-betul itu, nggak boleh kok celengahan atau ini, betul-betul apa kata Pak Bambang siap itu. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati
Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan Bangsa TV. Iya. Tapi itu ya Pak, maksudnya kan itu juga jadi salah satu keistimewaan juga mungkin dari Bapak. Maksudnya walaupun Bapak ngasih arahan, kadang-kadang juga ngasih saran, nggak cuma tentang kerjaan, mungkin tentang kehidupan juga ya. Maksudnya kan di sini Mama juga sering cerita mungkin ke Bapak, kemudian ke saya tentang gimana Pak Jono ada masalah ini, ada masalah ini. Nah, itu kan itu juga jadi salah satu bisa dibilang enaknya seperti itu ya Pak. Nah kalau nggak enaknya nih Pak, ada nggak Pak kerja di keluarga Pak Bambang Sadono, nggak enaknya apa Pak? Oh, kalau bicara tidak enaknya, ada memang yang tidak enak. Wah, yang saya tidak bisa, pokoknya harus ngerti. Wah, mikirnya yang kepalanya keren jadi itu. Wah, ini diperbaiki ini lah itu di situ. Itu tidak enak. Tapi kalau bicara tidak enak itu jangan kebanyakan. Bicara yang indah-indah saja, seperti contoh saya tiba-tiba nggak mimpi tiba-tiba diberangkatkan ke luar negeri. 3 negara lagi belum saya. Wah, apa ini ya? Kok tiba-tiba bikin ngurus paspor? Alhamdulillah selesai itu. Dengan 3 hari saya memang kalau ngurus-ngurus itu ya Bapak yang tak ajukan namanya tak bawa pokoknya. Pak ini wah beres urusannya langsung. Nah, berangkat 3 negara itu Malaysia, Singapura, Thailand. 6 hari itu saya ke luar negeri, Masya Allah. Di sana intinya selalu yang memberangkatkan ini. Begitu sampai sekarang kalau pulang kampung ini, padahal itu kan bukan umroh, itu kan termasuk wisata religi. Wisata religi. Nah, itu sekarang ini kalau saya pulang ada yang manggil haji. Karena sudah berangkat itu Pak. Wah, tapi mau saya tak omeli juga enggak, ya terserah panggilan itu suatu doa ya, terima kasih. Itu sampai sekarang itu diberangkatkan ke luar negeri 3 negara. Itu. Iya, tapi aku juga ingat ya itu ya, maksudnya itu kan Pak Jono juga nggak sendirian ya, maksudnya ya, sama Mas Pardi juga ya. Ya, nah, ada itu juga 3. Berarti ya alhamdulillah ya Pak, maksudnya mungkin ada rezeki terus dikasihin ke Pak Jono, mungkin itu juga moga-moga jadi berkah juga. Tapi kalau tadi yang nggak enak berarti memang ya itu ya, maksudnya kadang-kadang kalau buat benerin juga kadang-kadang nggak mau tahu prosesnya. Ya itu dia, nggak mau tahu prosesnya, pokoknya kalau bisa besok udah itu. Betul. Tapi itu kan jadinya itu Pak, maksudnya Pak Jono jadi lebih tahu kan jadinya. Kalau mau benerin jam ke sini, kalau benerin pam ke sini gitu ya Pak. Biasanya. Cuman nggak enaknya kadang ada yang ketumpukan. Lupa. Diperintahkan ini belum tak jalankan, tiba-tiba udah nggak kan ini, jadi kelewatan akibatnya. itu. Iya. Sebenarnya ada yang mau saya tahu lagi Pak Jono, mungkin agak mundur ke belakang. Soalnya kan itu ya tadi kan dari tahun 2002 itu ya Pak. Iya. Dulu kalau bisa dibandingkan dengan yang sekarang, dulu sosok Pak Bambang itu gimana Pak? Maksudnya Pak Bambang yang nggak muda juga ya, tapi Pak Bambang umur mungkin 30-an itu gimana Pak itu dulu sosoknya Pak? Oh, dulu sama sekarang sudah beda. Bedanya sangat luar biasa jauh. Kalau dulu memang kerasnya sangat. Oh gitu ya? Tapi kalau sekarang udah ayam kayaknya kelihatannya. Iya. Kerasnya itu gimana tuh Pak? Wah, kerasnya itu kalau sudah. Itu kan berarti kan Pak Bambang masih di Depok ya berarti ya? Masih, iya. Gimana tuh Pak?
kalau saya tidak pakai alasan, artinya umpama ini John, ini kok belum diperbaiki ini, oh iya Pak lagi ini. Jadi kalau bisa jawabnya jangan ada tambahan. Iya Pak belum, udah itu aja. Tapi kalau ada tambahan yang lain, contohnya kok belum diperbaiki? Oh iya Pak, saya kemarin berhenti itu salah. Bilang saja, iya siap, itu aja. Jadi nggak ada terus jadi Pak Bambang Sadono itu nggak butuh jawaban yang bertele-tele gitu. Oh, iya. Kalau memang belum ya Pak. Tapi sekarang ayem, betul ayem. Itu nggak kayak zaman dulu kan. Sekarang agak ya beda, tetap beda, ada perubahan. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang JR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Iya. Ya. Oke. Itu ya, maksudnya mungkin itu bukan lebih ke mengingatkan mungkin ya Pak, bukan yang dibutuhkan Pak Bambang pada saat itu bukan alasan tapi lebih mengingatkan. Oh ya udah kalau belum segera dikerjakan mungkin seperti itu Pak. Itu yang mungkin bisa diambil seperti itu. Kalau buat Pak Jono sendiri ya Pak, mungkin ini masuk ke pertanyaan utama ya, maksudnya pertanyaan inti. Apa sih yang membuat Pak Jono itu masih bertahan nih Pak sekarang di keluarganya Pak Bambang Sadono, maksudnya setelah 20 tahun terus juga banyak yang datang dan pergi juga mungkin ya, dari pembantu, driver, kan banyak yang datang dan pergi, tapi Pak Jono nih tetap di sini nih sampai sekarang 20 tahun. Apa tuh Pak yang membuat Pak Jono terus bertahan di sini? Apa pernah kepikiran keluar atau gimana? Mungkin mau dijelaskan. Saya kadang ingatnya karena sudah usia tua gitu. Saya mengakui udah tua lah, pokoknya. Jadi saya sudah rencana saya pengen istirahat keluar, tapi selama saya masih punya tenaga untuk membela Pak Bambang, itu saya mau izin pamitan itu rasa hatinya itu tidak bisa, saya belum bisa, masih membayangkan saya aja kalau di rumah itu ya pernah tidur siang tidur itu tiba-tiba ada suara Pak Jono tuh, bangun gereja, wah nggak taunya saya di Pemalang, suaranya ibu manggil saya, suara benar-benar ada suara, saya duduk, wah ini ternyata lagi tidur, ada suara itu. Jadi saya tidak bisa, dalam hati kecil saya itu nggak bisa lah kalau tak tinggal begitu saja. Terus saya membayangkan, waduh nanti kalau air ini rusak, yang ini rusak, memang kan orang kan banyak, kenapa ngurusi saya kan, nggak, saya juga banyak yang bisa, tapi saya membayangkan nanti gasnya, kompornya ini beleduk-beleduk, yang ini kan gitu. Tiba-tiba nih, wah makanya kemarin pada waktu pekerjaan yang seperti nebang ini tuh, pas Bapak ke mana itu berapa hari, wah tak tebuangin semua itu seberapa itu padang, akhirnya sekarang jadi udah penuh lagi itu. Nah itu saya tidak bisa untuk, wah saya mau keluar begitu saja terus tak tinggal, hati nggak bisa, tidak bisa, hati kecil itu masih, wah kasihan ibu nanti membayangkan itu yang saya juga heran, saya sendiri kadang-kadang ya wis tuwa mikir apa wis ben ae ngono ya, itu kadang itu indahnya itu di situ. Dan ibu itu ya Bu Restu maksudnya. Kadang saya itu nggak ngerti juga kalau saya itu tidak punya duit itu bisa ngerti. Iya betul, bisa ngerti. Kenapa bisa ngerti? Contoh perintah belanja Pak Jono, saya kan tahu ibu kalau saya langsung wut kalau dari telepon pagi-pagi, Pak belanja ini, wah langsung wut.
Saya kira duit 200 saja cukup itu. Wah ternyata sampai sekian, koyo ngerti kalau saya punya duit itu. Tapi kalau nggak ngerti juga, dipanggil sini pulang, sini dulu. Ini uangnya di sini, bilang sama ini. Itu, wah saya juga. Tapi saya ya nggak pernah terus, Bu, saya punya duitnya habis. Boleh ditanya ini, Bu. Boleh ditanya sampai sekarang. Bu, duitnya habis, nggak beli ini, nggak pernah. Alhamdulillah, belanja sampai 1 juta sampai 1.500.000 masuk, tidak ada terus, Bu uangnya habis gini nggak ada. Alhamdulillah lancar, sampai sekarang mudah-mudahan bisa lancar dan berkesehatan terus. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi, ya mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelet. Ya, oke. Ya itu juga kenapa saya anggap ini ya, mungkin Pak John ini sosok yang luar biasa ya, soalnya udah keluarga Pak Bambang di sini juga udah dimasukin sampai ke hati kecil, sampai nggak rela gitu. Bahkan kalau dari saya sendiri, bahkan mungkin itu ya Pak Jono kaget ya, kadang-kadang masih nggak biasa juga loh, nyetir sendiri deh gitu. Karena emang udah lama banget Pak Jono ini nganterin saya, mungkin deh sampai SMA, bahkan sampai kuliah tahun pertama mungkin ya Pak Jono ini juga yang ngajarin saya naik mobil ini sampai sekarang. Jadi mungkin masih agak nggak biasa gimana itu ya, saya sekarang kemana-mana sendiri Pak Jono, jadi agak itu juga mungkin jadi sering diem, mungkin jadi nganterin ibu juga pandemi mungkin ya Pak, kayak gitu ya. Itu ya maksudnya, itu juga yang membuat saya merasa apa yang ada dengan Pak Jono ini juga salah satu hal yang istimewa, mungkin juga rezeki juga mungkin buat Pak Bambang Sadono dan keluarga seperti itu. Oke Pak Jono. Terus sebenarnya ada hal menarik satu lagi ya. Ini kan maksudnya walaupun di Semarang mungkin menjadi driver ya, tapi kan Pak Jono ini asli dari Pemalang ya Pak. Asli dari Pemalang. Nah, nggak cuman jadi driver aja nih sebenarnya yang diusahakan oleh Pak Jono nih. Lah di Pemalang nih Pak Jono, apa nih Pak yang diusahakan? Mungkin ada bisnis atau apa yang dikerjakan di kampung halaman, ada nggak Pak? Selama ini tidak ada. Yo kalau pulang yo memperbaiki rumah, dandan apa yang kurang rapi di totoni kan, 1 hari 2 hari baru ke sini lagi. 1 hari 2 hari ke sini lagi. Jadi waktu itu ya untuk memperbaiki dan ngopeni rumah, nah balik ke sini. Tapi kalau untuk bisnis di sono ada, terus pendapatannya lebih ini yo akhirnya bisa berubah, nanti bisa tetap meninggalkan Semarangnya. Nah itu selama ini memang tidak ada untuk kegiatan di kampung. Iya, oke. Saya Bambang Sadono merekomendasikan sate rumah makan Sambung Roso, sate kambing muda, ada gulai, tongseng, tengkleng. Ini tidak yang paling enak di Grobogan, tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia.
Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Jono sebelum kita tutup. Jadi Pak Bambang ini kan sekarang udah 65 tahun ya Pak. Maksudnya ini juga mau bikin buku. Pak Jono juga udah paham gimana ini kita sudah membangun channel YouTube ya Pak Jono, mungkin pernah lihat di YouTube, terus di media sosial juga udah mulai penerbitannya udah mulai jalan lagi, udah mulai punya kantor. Nah, apa sih saran dan harapan kedepannya nih Pak untuk buku dari Pak Bambang Sadono ini dan mungkin keluarga Pak Bambang Sadono? Harapannya ya kuncinya itu di Mas Raja. Jadi sregep bangun nyanyi, kalau bisa sih nyanyi papahnya. Papahnya belum bangun, kalau bisa udah bangun duluan sregep itu. Dan mudah-mudahan Pak Bambang lebih usia semakin semangat tapi santai. Semangat tapi santai. Wah susah ini. Ada semangat tapi kok santai. Iya, dalam arti terarah dan kita lebih ayam hidupnya. Dan tetap maju, bisa dulu nggak punya kantor di sini, ini punya kantor. Alhamdulillah perkembangannya ya luar biasa maju. Apa yang dikatakan Bapak itu seperti roda, kalau sepeda berhenti itu ya berhenti, rezekinya berhenti. Kalau jalan, contohnya seperti itu. Jalan ya mesti jalan, itu rezeki tetap ada datang. Kesemangatan dari situ. Ya mudah-mudahan bisa tetap semangat, termasuk kru karyawannya semangat sergap sukses maju dan maju. Iya, oke. Tapi kalau buat mungkin mendahului Papa bangun tuh kayaknya agak susah ya Pak, soalnya Bapak itu jadi buat yang belum tahu ya, ini Bapak itu biasanya sholat tahajud jam 3. Ya. Terus tidur lagi, terus bangun lagi mungkin nanti jam 4 gitu. Ya. Jadinya saya mungkin yang kenapa saya tahu kadang-kadang bukan gara-gara saya bangun pagi ya, kadang-kadang kan ya mahasiswa kadang-kadang kan bikinnya malam seperti itu. Kadang-kadang kalau saya nggak tidur, lagi jatahnya nggak tidur itu, saya memperhatikan Bapak kadang-kadang loh ini jam berapa kok udah ada letak-letuk di ruang keluarga, oh ternyata Bapak seperti itu loh. Jadi ya mungkin kita berdoa saja lah, maksudnya rezeki orang sudah masing-masing. Pak Jono ini sudah alhamdulillah menjadi berkah bagi keluarga Bambang Sadono. Semoga keluarga kami juga bermanfaat buat Pak Jono. Ya, sekian mungkin Pak wawancaranya Pak Jono. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata mungkin ya Pak Jono. Buat para penonton di rumah juga terima kasih sudah sampai akhir. Nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono, tetap di channel Bangsa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.